Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Ini adalah Project Chaser episode pertama. Dan di episode kali ini kita mau ngapain, Mas? Kita mau pasang body kit. Nah, ini bener-bener di mobil ini kita beliin body kit yang bagus banget. Supaya nanti mobilnya nggak cuma kencang karena pakai 2JZ yang udah dilepas dari Ya, tadinya Skyviro ya? mesinnya itu ada di atas ini. Skyviro kita kan Udah di atas kita ini. lepas. Lagi kita lepas di bengkel Prabus. Dan masih proses. Dan kebetulan karena PSBB, bukan PSBB apa namanya? PPKM Age of Ultron. Jadi kita nggak bisa ke sana. So, kita lakuin yang kita bisa lakuin hari ini, yaitu pasang body kit. Pas banget sih, kebetulan kita emang ini body kit emang harus dikerjain duluan sebelum mesin. Body kit sama interior sih, nanti roll bar juga mau kita benerin. Tapi di video ini kita pasang dulu body kitnya. Kita unboxing dulu, tapi sebelum itu kita pindahin dulu mobilnya. Dan karena pindahin nggak ada ke mesinnya, depan. jadi kita harus dorong. Let's Enteng go. sih harusnya mobil ini ya. Dah. Oke, ini dia body kitnya guys. Langsung aja kita unboxing. Ada bumper depan, bumper belakang, dan ada side skirt. Oke, ini bagian yang paling menarik. Kita keluarin bumpernya. Ya mas. Ini bumper apa nih? Oh, depan. Oke, bumper belakang. Side skirt. Oke, ini dia body kitnya guys. Bagus banget bentuknya dan juga enteng banget. Tuh. Dan pastinya body kit ini bikin mobilnya jadi lebih enteng dan pasti jadi lebih keren mobilnya. Nah, ini ada bagian yang kepisah. Ini tuh buat di tengahnya sini. Kurang lebih kayak gini lah. Komennya di bawah bagusan gimana. Kalau kata Dipo sih bagusan pakai. Tapi kalau kata gue bagusan nggak pakai. Dan ini juga bumpernya udah dapet jaring-jaringnya, tapi jaring-jaring plastik. Jadi nanti kita pasti ganti juga jaring-jaring besi mungkin. Dan untuk size skirtnya juga keren, kita lihat. Nah, size skirtnya ini ada ciri khas tersendiri. Garisnya ini tuh ngelengkung ke bawah. Set. Yang bagian sini juga. Set. Dan walaupun nggak gondrong-gondrong banget, tapi better daripada si size skirt standarnya. Dan bumper belakangnya pun juga ada garis yang ngelengkung ya. Set. Jadi benar-benar jadi satu kesatuan antara bumper belakang dan side skirt. Bumper belakangnya sih gondrong banget ya. Set. Ada tempat knalpotnya juga. Dan pokoknya mobil ini pasti jadi lebih keren. Dan sebelum kita pasang, kita mau bongkar dulu sekarang. Bongkar bumper belakang dan bumper depan. Dan bagi kalian yang nanya kenapa kita nggak over fender, karena mobilnya udah sedikit di roll fender. Jadi sepertinya nggak perlu. Jadi nanti kita lihat dulu velgnya bakal ngepas apa enggak. Kalau misalnya velgnya keluar, baru kita over fender. So, sekarang langsung aja kita bongkar dulu bumper depan yang lama. Nah, kita harus buka kap mesinnya dulu. Kalau mau bongkar bumpernya, nah kalau kita lihat nih ada fog lampnya di kiri sama kanan, kayaknya bisa kita pasang di bumper yang baru. Karena bentuknya mirip, cuma kita lihat aja ntar. Dan ini segala ada taksi, karena pemilik sebelumnya supir fake taksi sebenarnya. Nah, sekarang kita langsung aja kita buka semuanya. The moment of truth ini bakal masuk apa enggak di bumper yang baru? Kita coba aja. Semoga sih masuk ya, karena gue pengen banget ada fog lamp dan masuk. Keren banget loh ini.
Dan ternyata ini nggak perlu ada perubahan lagi, bener-bener tinggal ngeplak doang. Paling cuma tinggal bikin bracket doang ke sini. Dan bakal keren nih kalau pakai fog lamp, nanti mungkin dibikin kayak ala-ala di One Street Legal zaman dulu tuh yang ada apa ya, kayak strobonya nyala-nyala dikit lampu gitu. Sekarang kita tinggal bongkar bagian mana ya? Bagian ini aja. Oke, sekarang kita mau copot bumper belakang, tapi dudukannya itu nyambungnya ke bagian dalam bagasi. Jadi kita harus bongkar dulu bagian dalam bagasinya. Ini bagus banget sih, masih ada cover-covernya gini. Yang pastinya nanti nggak bakal kita pakai, karena rencana kita mau radiator belakang. Oke, jadi cuma ada 2 baut di bagian kiri dan 2 baut di bagian kanan. Sebenarnya harusnya di sini ada dudukan nih, tapi nggak ada. Tapi ya udah kita copot dulu aja, gampang sih copotnya. Oke, kita mau tes fitting dulu sekarang. Soalnya kalau bumper standarnya tuh kan di sini, dudukannya kan tadi di sini. Ini benar-benar beda dudukannya. Kita coba aja nih. Oke, di bawah lampu sini ada dudukan, tapi ntar harus dibaut. Dan juga gapnya masih rada sedikit gede banget, nanti bisa di adjust juga. Dan bagian depannya ini nih rada sedikit ribet. Jadi di sini bisa kita bikin bolongan, kita bikin dudukan, terus itu dibaut ke sini, bagian atasnya juga. Tapi untuk bikin bracketnya harus copot velg dulu, jadi ini kita mau jack stand, terus sekalian pasang semua bumpernya. Let's go. Ya, untungnya ada bonus 2 lagi yang masih lumayan bagus, bisa kita pakai. Ya, kita mau bikin dudukan bautnya di bumper ini ke bodi. Yang pertama ada di sini, ntar bakal nongolnya di sini, dibaut dari dalam. Terus mungkin di bagian pojok sini kita bakal pakai insulok aja, karena biar biasanya kan pakai aluminium gitu ya, plat aluminium, cuma kayaknya malah jadi terlalu nggak rapi ya. Kalau pakai insulok itu bisa ngumpet gitu. Dan bongkar pasangnya pasti gampang. Habis itu paling di bawah sini satu lagi deh. Ini dibaut ke bodi juga. Udah kita pasang nih bumpernya, tapi ternyata panel gate-nya ada lumayan gede ya. Bagian sini juga, bagian sini apalagi bagian bawah bagasi juga. Dan ini makanya nantinya bakal kita bawa ke bengkel cat untuk lebih lanjut di fitting dan dirapihin. Tapi sebelum itu juga nantinya mau kita pasang roll bar dulu sih. Jadi ngecat bagian luar sama bagian interior bisa barengan gitu. Sekarang kita pasang aja bumper depannya, karena gue penasaran banget pengen kelihatan keseluruhannya kayak gimana. Sama side skirtnya juga, dan mobilnya kita turunin, kita pasang velg Kiwami. Mungkin karena bagian depannya ini lagi nggak ada mesin terlalu tinggi, coilovernya mau kita turunin juga supaya bisa kelihatan fitmentnya kayak gimana. Jadi kita bisa mutusin mau di over fender apa enggak. Langsung aja kita pasang yang depan. Ya, ini hari kedua, kemarin nggak jadi lanjut gara-gara ada yang bucin. Jadi kita lanjutin di hari kedua, padahal cuma masang ini doang, butuh 2 hari. Kacau nih, garasi drift udah mulai, produktivitasnya mulai terganggu. Oke, lanjut aja. Oke, bumper depan kita ntar bikin dudukan di sini. Sama di samping sih. Sama di samping. Simple. Sebentar kita lihat, dan pertama kita harus buka kapasnya dulu. Long time no see, bro. Ini mantan yang punya mobil ini, apa kabar, Van? Lu selama ini ternyata ada di sini. Iya. I'm totally here. Pada nyariin kan nih.
Banyak yang nanya nih ya, lu kemana aja selama ini? Gua, Terakhir kelihatan di garasi Riff 2018. good story, long story short, di luar negeri. Oke. US? Ya, baru balik, tapi nanti gue bukan kesana lagi. So, Oke. Pokoknya Van, mobil lu ini bakal kita bikin. right, yeah. I'll be Keren. outside this country if you need me, you know where I am. Oke. Go out. Kita mau kerja. Pergi. Thank you ya. Van by the way udah jual mobil ini ke kita. Yes. Good car. Oke, jadi sistemnya sama kayak di belakang, kita mau lakban dulu. Habis itu kita bikin dudukan yang tengah, baru yang kiri kanan yang ngikutin. Ini rada PR karena posisi bumpernya bisa kiri bisa kanan, jadi kita harus bikin center banget. Dan itu ada sedikit susah. Oke, yang tengah udah ada dudukannya untuk sementara ini. Nanti juga bakal dibenerin lagi sama tukang cat. Sekarang kita bikin dudukan yang samping. Jadi dari bawah sini ada baut, jadi ini harus kita bor. Tapi karena ini rada tipis, jadi ya harus pelan-pelan ngebornya. Oke, jadi ini bumpernya rada sedikit cacat. Antara bumper yang salah atau enggak fendernya yang udah di roll, jadi rada ketarik si fendernya. So gapnya nggak pas di sini, jadi kita gerinda. Habis itu nanti bakal di finishing. So kita Udah kepasang juga akhirnya si bumper depannya, walaupun harus sedikit di massage ya. ya ini udah jelek kayak cetakannya. Dan kita coba aja ditutup. Nice. Way better sih. Yang bikin beda sih sebenarnya bagian sini mas. Ini Ya. aja dia maju baru ke sini. Jadi mobilnya kelihatan lebih panjang. Kalau bumper standar itu nggak kayak gini. Dan emang karena bentuknya lebih keren sih. Lubang ininya nih yang gede banget yang bikin keren sih kalau menurut gue. Biar lebih keren lagi, pasang side skirt dulu. Oke. Let's go. Ya, ini ada sedikit masalah, yaitu mentok di bagian jack stand nih. Karena side skirt itu lumayan, bagian bawahnya lumayan lebar ya. Tadinya mau kita turunin dulu baru pasang, cuma nanti kita akan susah kalau mau jack stand mobil ini karena ada berhalangan sama side skirt sama si jacking point-nya. Jadi mau kita potong aja si side skirt-nya, kita kasih tanda dulu. Akhirnya guys, jadi juga ini benar-benar beda banget dari Keren yang banget ya. tadi pas di awal video tuh. Di awal video kayaknya Standaran kayak velgnya taksi kurang. bener-bener ya. Iya, sekarang udah nggak kayak taksi lagi, udah kayak mobil JDM banget. Walaupun emang belum ada livery dan catnya juga masih belum ada, tapi udah kelihatan bentuknya dan juga fitmentnya racing banget karena ini pakai velg gua. Sementara Cuma doang ya sini. menurut gue sih kita akan lebih cocok kalau mobil ini wide body. Iya nggak? Enggak. Wide body terus pakai wing gede kayak di FR Legend kok. Keren banget. Wing gede keren. Tapi wide body ini aja udah pas banget lah. Udah di roll fender kan sama Evan. Iya, tapi keren wide body. Coba deh lu bayangin kalau misalnya ini lebih keluar lagi dikit, belakang lebih keluar dikit. Ya, mobil makin lebar, Heeh. di bawahnya makin grip, makin susah. Ya. Papa kan buat belajar kayak gini dulu. Tapi kalau keren kan jadinya semangat. Ya gini udah keren sih. Lihatnya belakangnya lebih keren lagi. Cakep sih. Belakangnya udah belakangnya. kayak pas gitu loh, tanpa over fender aja tuh udah bodinya udah bagus, lurus. Karena kebantu sama si
apa namanya gondrongan dari bumper belakang sama saya. Ya udah, pada komen aja di bawah. Kira-kira bagusan over fender apa? Nah, catnya nih sekarang Nah, catnya gue sih pengennya warna putih. putih. Nah. Tapi yang jelas bukan kita yang ngecat kan. Ya, Gue maunya di bengkel kalau gue nggak mahal deh. mahal sih. Ntar kalau dihajar-hajar kan sayang. Bagus sih itu di Bagus. situ bagus. Cuman ya, Gimana kalau Kualitas di ya bagus sih. Cuman bagusan ya, tapi lebih murah. ya udah sudah. Berarti kita ke bengkel. Oke guys, mungkin sekian untuk video kali ini. Thank you so much bagi kalian yang udah nonton sampai detik ini. Dan sebelum kita cat, ini kita mau pasang roll bar dulu supaya lebih oke ya. Sebenarnya kalau roll bar baut itu boleh buat rookie kok. Cuma Oh gitu? cuma gue pengen juga sekali-sekali balapan pakai ini mobil kalau udah keren. Oke. Berarti pasang roll bar, tanam ya? Nah, roll bar yang benar-benar dilas, yang sesuai regulasi di Indonesia, yang rapi, biar nanti dicat sekaligus cat dalam gitu. Bisa bagus. Itu nextnya kita pasang mesin, langsung balap pakai di mobil. Dan pasang washpad, enggak ya? Nggak tahu. Budgetnya nggak ada. Nggak ada budget itu. Oke guys, thank you so much yang udah nonton sampai detik ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe And goodbye.